Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Denny. Mas Denny, kalau tadi Prof. Lili sudah mengutip data Litbang Kompas soal besaran pengaruh dari masing-masing tokoh, Prabowo Subianto itu sebenarnya angkanya 49,7% responden yang akan memilih cagup cawagup yang didukung oleh Prabowo Subianto. Tetapi kita juga tahu bahwa Prabowo tidak mengendorse se-eksplisit yang dia lakukan di Pilgub Jawa Tengah. Nah, kalau Anda melihatnya apa analisanya? Mengapa Prabowo tidak melakukan sejelas apa yang dia lakukan di Jawa Tengah terhadap Lutfi? Ya, pertama kalau saya sih menyayangkan ya sebagai pejabat negara ikut memberikan keuntungan dan merugikan salah satu calon yang lain. Kalau tidak salah harusnya tidak terlibat begitu ya. Kalau Tapi argumennya karena dia terkait ketua dengan partai, karena dia ketum Gerindra, ya, tidak bisa diterima ya, ya Mas Denny? oke, tentu saja itu bisa diperdebatkan. Iya. Tapi pertanyaannya tadi bagaimana, mengapa misalnya Prabowo tidak mengendorse? Ya Iya. tentu saya bukan Prabowo, kita harus tanya Prabowo. Tapi kalau kita mengamati Jakarta itu memang berbeda Mbak dengan Jawa Tengah ya. Jakarta ini kompetisinya sudah sebetulnya tidak lagi terlalu menarik tanda kutip bagi politisi-politisi para dewa politisi lah gitu, ketika Anies sudah tidak lagi bisa maju di Jakarta atau tidak ikut bertarung. Iya. Dulu itu yang sangat keras sekali adalah bagaimana supaya Anies tidak bisa maju. Ketika Anies tidak maju, sekarang yang maju adalah Pram melawan RK Suswono. Udah ada calon independen, kita tahu yang kompetitif dua-duanya itu bagi pemerintah dalam bacaan saya adalah tokoh yang bukan ancaman gitu ya. Aman Bukan ya? ancaman bagi Dua-duanya cukup Prabowo aman. dalam untuk Pilpres 2029 misalnya, kita tidak membayangkan Pram akan running misalnya, tidak. Apalagi kita tahu hubungan antara Pram dengan Prabowo tentu saja sangat hangat. Mereka sama-sama di kabinet bersama Jokowi dulu, dengan Jokowi juga tidak ada problem yang sangat berarti gitu ya. Jadi kalaupun yang menang RK, pemerintah saya kira oke. Kemudian dengan yang menang Pram nggak ada masalah gitu. Beda dengan Jawa Tengah gitu ya. Kalau Jawa Tengah ini saya kira ada yang khusus, di mana salah satu calon itu tidak diinginkan tanda kutip oleh kelompok pemerintah, yaitu Andika gitu ya. Makanya ada endorsement yang sangat bisa dirasakan oleh masyarakat, di mana Jokowi turun langsung, Prabowo bikin pernyataan di video ini supaya tokoh ini yang dinilai tanda kutip sebagai ancaman di 2029 tidak bisa running. Kalau kita amati kan Pilpres kita pada ya 2024 Februari lalu itu kan diikuti dua mantan gubernur kan, gubernur Jakarta, gubernur Jawa Tengah. Jadi kalau gubernur ada yang sangat kompetitif atau bisa mengancam elektabilitas calon-calon dari partai di 2029, mereka kelihatannya akan berusaha memendung itu, dan itu tidak terjadi di Jakarta gitu, Tasya. Oke, baik. Prof. Lili, kalau analisa Anda kira-kira ini akan satu putaran atau dua putaran, dan elemen-elemen apa saja yang kemudian akan bisa menjadi efek penentu apakah itu akan satu putaran atau dua putaran? Ya, kalau melihat survei ya terakhir itu hasil Dharmakun itu tidak naik, cuma 2% aja, maka kemungkinan besar adalah satu putaran Mbak gitu. Jadi tergantung sebenarnya elektabilitas dari Dharmakunnya, apakah dia naik atau stagnan gitu. Jadi kalau naik ya akan dua putaran, kalau stagnan satu putaran, itu jadi kuncinya gitu. Baik. Terus yang kedua adalah saya kira memang ke depan sih perlu evaluasi Mbak ya, untuk Jakarta ini, jangan sampai kemudian berbeda dengan daerah-daerah lain, karena bukan lagi sebagai ibu kota negara, maka perlu diterapkan simple majority juga seperti daerah-daerah lain, jangan dua putaran gitu loh di sana. Di samping untuk efisiensi, efektivitas juga sekira cukuplah
simple majority itu diterapkan seperti provinsi-provinsi atau kabupaten lain itu. Baik, jadi menurut Terus Anda yang memang harusnya disamakan saja ya Prof. Lili? betul, betul. Mestinya ketika revisi ini, revisi kan undang-undang daerah Jakarta ini sedang revisi katanya itu kan. Iya. Mestinya dimasukkan juga untuk yang akan datang bahwa ambang batas kemenangan itu simple majority aja di Baik. sana. Baik. Nah, sehingga tadi saya kalau bisa boleh menambahkan gitu Iya, silakan. tentang bagaimana Prabowo gitu tidak turun gunung untuk Jakarta, tetapi di Jawa Tengah itu turun. Tetapi saya kira untuk Jawa Tengah juga malu-malu sebenarnya Pak Prabowo tidak secara langsung gitu kan. Bukan sangat eksplisit ya Prof. Lili, karena dia berdiri di antara dua calon kemudian mengatakan bahwa dia Iya, di mendukung. antara berdua juga kan artinya tidak kemudian mengangkat memobilisasi seperti Pak Jokowi gitu. Nah, saya ingin memaknai meskipun eksplisit seperti itu, nampaknya tidak ingin juga berhadapan langsung secara terbuka, quote and quote, perang dengan Ibu Megawati gitu loh. Oleh karena itu, untuk DKI Jakarta juga saya kira Pak Prabowo tidak akan turun. Selain faktor juga hubungan baik Pak Pram dengan Pak Prabowo, juga akan menjaga hubungan baik antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Karena dampaknya saya kira untuk di parlemen juga Pak, Mbak gitu loh. Ketika Pak Prabowo menabuhkan genderang perang melalui pilkada DKI ini dan kemudian diulangi lagi juga di Jawa Tengah, saya kira itu maka rekonsiliasi atau ingin mengajak bergabungnya PDIP ke dalam pemerintahan sudah putus itu Mbak, gitu loh. Jadi sebenarnya ini ujian juga pilkada DKI Jakarta. Saya memprediksi Pak Prabowo tidak akan mengulangi lagi gitu. Apalagi kemudian kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa di mana pejabat negara, pejabat daerah TNI Polri kalau melakukan pelanggaran terhadap pilkada ini kena sanksi pidana, sekira itu di sana, Mbak. Baik, saya ke Mas Denny lagi. Mas Denny, kalau analisa Anda 2 putaran atau 1 putaran, dan kira-kira kalau pun seperti itu akan kemana angka dari yang dimiliki oleh Dharma Kun hari ini? Ya, kalau kita mengacu pada survei SMRC yang terakhir pada 31 Oktober sampai 9 November, pada saat itu kita melihat ada tren kenaikan pada 2 pasangan ya. Ada kenaikan pada Pram Rano dan ada kecenderungan naik juga pada RK Suswono. Sebaliknya pada pasangan Dharma Kun itu cenderung menurun dari 6,6% di Oktober menjadi 5,1% di November awal. Dan kalau penurunan itu terus terjadi, katakanlah Dharma Kun bisa semakin menurun, maka peluang terjadinya 1 putaran masih akan membesar gitu ya. Tapi kami sejauh ini belum bisa melihat gitu ya, bisa melihat apakah 1 putaran itu pasti akan terjadi, tidak bisa dikatakan demikian. Kita belum lihat, bisa 1 putaran, bisa 2 putaran. Yang paling bisa menyentuh angka 50% plus kalau melihat hasil survei terakhir tentu saja probability-nya lebih kepada Pram Rano. Tapi itu juga tidak bisa dijamin karena bisa saja RK Suswono yang mengejar begitu ya. Dan kemudian Pram Rano turun, kita tidak tahu apa yang terjadi setelah survei sampai pilkada ke depan, begitu Mbak. Baik, Mas Denny, mesin dari Kim Plus, prediksi Anda masih ada harapan akan ada ledakan tidak dalam 8 hari ke depan? Iya, saya kira mereka pasti sedang berhitung ulang, kemudian mengevaluasi begitu ya, di mana terlihat sekali tidak perlu ada data yang sangat spesifik juga udah kelihatan gitu ya. Dari total elektabilitas kita sudah bisa menduga tidak solidnya dukungan dari partai-partai Kim Plus ke RK Suswono, yang kalau bacaan kami yang paling solid ya masa pemilih PKS mungkin itu yang itu wajar gitu ya karena ada Pak Suswono. Kemudian Golkar juga cukup solid, sementara partai-partai yang lain itu cenderung terbelah gitu ya. Termasuk pemilih PKB itu juga terbelah kepada
Pram Rano, apalagi mungkin kalau nanti Anies dukung pasangan itu, pemilih yang dulu PKB dukung pasangan Anies Muhaimin juga banyak di Jakarta, bisa jadi akan terpengaruh. Jadi saya kira mereka akan mengevaluasi dan sangat mungkin endorsement dari tokoh semacam Jokowi itu bukan terjadi efeknya secara direct, tapi efeknya secara indirect gitu ya, mengkonsolidasi dukungan dari partai-partai pengusung tim plus hingga mereka bisa bekerja lebih efektif dalam 1 minggu ke depan. Baik, ini pertanyaan penutup untuk dua narasumber pada hari ini. 8 hari lagi kita akan mencoblos, apa yang kira-kira perlu diantisipasi oleh masing-masing paslon menghadapi hari pencoblosan? Mas Denny dulu mungkin. Singkat saja, Mas. Tadi agak keputus, Mbak, pertanyaannya apa? 8 hari lagi pencoblosan, apa yang perlu diantisipasi oleh masing-masing paslon? Ya, tentu kita masing-masing paslon tentu kita harapkan bisa bersaing secara fair, tidak melakukan pelanggaran pemilu, tidak melakukan misalnya politik uang yang akan mencederai proses demokrasi kita. Kita berharap tidak ada gangguan semacam itu untuk membuat pelaksanaan pemilihan gubernur di Jakarta berlangsung secara bebas, jujur, dan adil. Saya kira itu aja pesan kita kepada masing-masing calon. Baik, Prof. Lili. Ya, sisa waktu yang seminggu lagi ini saya berharap sih memang masing-masing calon itu pasangan memanfaatkan untuk waktu untuk betul-betul memberikan pendidikan politik ya kepada masyarakat warga Jakarta bahwa pilkada ini akan berjalan fair, gentleman, tidak ada mobilisasi aparatur dan politik uang. Itu penting karena kalau legasinya buruk Jakarta ini maka akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Jakarta sebagai barometer harus menunjukkan pilkada yang demokratis, yang fair, yang jujur gitu. Tidak ada lagi permainan di balik itu untuk memenangkan calonnya masing-masing itu. Baik. Harapan situ. Terus yang kedua, warga Jakarta sekira ini hari pilkada nanti, hari H merupakan hari penentuan untuk Jakarta ke depan. Bahwa kemana Jakarta ke depan ini. Oleh karena itu tentukanlah pilihan sesuai dengan hati nuraninya. Bukan berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan lain. Baik. Tapi terhadap program visi misi yang ditawarkan oleh masing-masing calon tersebut. Iya, jangan sampai golput ya Prof. Lili. Betul itu. Iya. Itu yang penting adalah. Baik, terima kasih Prof. Lili Romli, pakar politik dari BRIN, dan juga Mas Denny Irvani, peneliti SMRC, untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih.